Hormat, gerak. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, yang pagi hari ini sehat. Baik, sebelum kita memulai, kita serahkan diri kepada Tuhan. Silakan yang bertugas hari ini, silakan untuk dalam doa, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan coba yel kita, yel anak Indonesia hebat. Silakan ketua kepada teman-teman kami bisa berdiri semua biar ada semangat hari ini. Anak Indonesia hebat. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Materi kita adalah pengelolaan data. Ya, pengelolaan data. Ada yang tahu dengan pengelolaan data? Silakan ketua kelompok 3 dijawab. Pengelolaan data adalah proses yang memastikan data dapat digunakan secara efisien untuk mendukung berbagai kebutuhan. Oke, tepuk tangan buat pengelolaan data sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Agar memastikan apa yang akan terjadi, yang terjadi di lingkungan, di masyarakat contohnya. Ya, misalnya dalam pengelolaan, dalam penggunaan air misalnya. Ya, misalnya ada kubilisasi air, mungkin rumah si A, rumah si B memiliki beda-beda jumlah pemakaian air. Misalnya rumah si A menggunakan dalam 1 bulan 1 kubik air, sementara si B 3 kubik, si C 4 kubik. Nah, data itu diinput dan dikelola biar ada untuk memastikan berapa jumlah pemakaian dari masing-masing keluarga tersebut. Nah, di sekolah juga bisa juga data itu, misalnya ada jumlah peserta didik, kelas 7 berapa orang, kelas 8 berapa orang, kelas 9 berapa orang. Nah, sekarang data itu terbagi 2. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Nah, apa itu data kuantitatif? Silakan, Mas, ketua kelompok 1. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya adalah usia, tinggi badan, dan suhu dan jumlah penduduk. Oke, silakan dulu. Nah, data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Ya kan? Contoh, umur si A adalah 15 tahun. Ketua kelas kelompok 3 berapa umurmu? 14 tahun. Kelompok 4 berapa umurmu, ketua? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Ini 14 tahun. 14 tahun. Semua 14 tahun. Ada 12 tahun? Ada? Nah, sekarang itu data itu dinyatakan dalam bentuk angka. Maka data yang diambil secara itu adalah data kuantitatif. Nah, misalnya ukuran tinggi badan, berat badan, ya kan? Disingkat dengan BB, ya kan? TB, tinggi badan. Berapa tinggi badanmu? 132 cm. Kalau berat badannya 32.
Ya, berapa tinggi badannya, Mbak? 156. Ini berapa tinggi badannya? 145. Nah, cara yang Bapak lakukan barusan adalah dalam menginput ya data secara kuantitatif. Nah, sekarang data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Ketua kelompok 4. Data yang bersifat deskriptif dan non-numerik. Data ini menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu objek. Contohnya adalah warna rambut, jenis kelamin, atau pendapat seseorang. Oke, silakan duduk. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, memberikan pernyataan, dan non-numerik, tidak mengandung angka. Data ini menggambarkan kualitas atau karakter suatu objek. Contohnya, mengenai warna rambut. Ya, kita kelompokkan siapa yang warna rambutnya pirang, hitam, putih, ya kan? Putih karena uban, ya kan? Iya. Pirang mungkin karena dicat, ya. Kemudian jenis kelamin. Berarti ini jenis kelaminnya perempuan. Ini laki-laki, ya kan? Hanya dua yang dikenal jenis kelamin, ya kan? Laki-laki dan perempuan. Kalau kita data kalian di sini, berapa jumlah laki-laki? 13. Perempuan 14. Maka yang saya lakukan di situ adalah melakukan pendataan dan mengolah data secara kualitatif. Contohnya lagi apa? Pendapat seseorang. Contohnya dengan melalui wawancara. Ya, itu adalah merupakan data kualitatif. Ya, misalnya sore nanti apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Pergi ke kebun. Nah, kalau yang ini setelah pulang sekolah, kamu kerja apa? Hah? Ke kebun membantu orang? Wah, oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang saya lakukan itu adalah mewawancarai apa saja kegiatan setelah pulang sekolah. Termasuk data kualitatif dengan mewawancarai orang. Ya, itulah contoh-contoh data kualitatif. Nah, sekarang ada sumber data. Sumber data itu adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan untuk penelitian analisis atau mengambil keputusan. Setelah diambil data-data tadi yang sedang kita bicarakan tadi adalah itu merupakan sumber data. Dan setelah saya kumpulkan data itu, maka baru dianalisis dan diteliti dan dikembangkan menjadi sebuah keputusan. Ya, kita dapatkan data dulu melalui observasi, wawancara, tanya jawab. Saya kumpulkan, baru saya analisis apakah benar. Contohnya umur tadi ya, saya analisis benar ya 14 tahun. Nah, kita lihat dikali tanggal berapa, tahun berapa lahir. Ada juga yang memberikan data cuma asal-asalan saja. Saya umur 14 tahun. Setelah diperiksa di kalender, ternyata hanya 13 tahun. Ketika data itu tidak sesuai, maka data itu tidak valid, tidak diambil suatu keputusan yang dikatakan tidak valid. Kemudian secara umum sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori. Ya, ketua kelompok 1 kategorinya berapa? Nah, apa itu? Pertama yaitu data primer dan kedua data sekunder. Data primer dan data sekunder. Apa itu data sekunder ketua kelompok 3?
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan, artikel, atau database. Database. Apa itu data sekunder, Ketua Kelompok 2? Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan, artikel, atau database. Oke. Nah, coba diperhatikan di sini mengapa data penting. Yang pertama, pengambilan keputusan lebih baik. Kemudian, data membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas, baik dalam skala pribadi maupun organisasi berdasarkan fakta dan pengelolaan data. Nah, seperti yang Bapak lakukan tadi. Yang pertama, pengumpulan. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti sensor, survei, dan transaksi. Kemudian setelah dikumpulkan seperti Bapak tadi, saya kumpulkan data-datanya, baru saya simpan. Menyimpan data dan dalam database atau cloud untuk akses di masa mendatang. Siapa tahu yang dibutuhkan. Kemudian diproses. Setelah diproses, dianalisis, baru disajikan. Oke. Siklus pengelolaan data. Bisa kalian bahas itu? Yang pertama apa? Pengumpulan. Kedua, ketiga, keempat, analisis. Kelima, penyajian. Ya, itulah siklus pengelolaan data. Nah, pengelolaan data dalam pendidikan. Data di bidang pendidikan memungkinkan kita memahami bagaimana siswa belajar dan berkinerja, menyesuaikan kurikulum, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan dukungan lebih. Contohnya, pembelajaran yang disesuaikan untuk setiap siswa, evaluasi efektivitas metode pembelajaran, identifikasi diri siswa yang berisiko tertinggal, pengembangan materi pembelajaran yang lebih relevan. Kalian bisa dapat mengetahui ya pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Apa yang cocok untukmu? Ya kan? Mata pelajaran apa yang suka? Ya kan? Apa hobimu? Apa talentamu? Nah, berdasarkan pengumpulan data itu, kita bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan untuk setiap siswa. Kemudian evaluasi efektivitas metode pembelajaran. Identifikasi dini siswa yang berisiko tertinggal. Kemudian pengembangan materi pembelajaran yang lebih relevan. Oke, selanjutnya saya ajak semua kelompok untuk bekerjasama untuk mendata teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9 apa saja hobi mereka, kemudian berapa tingginya, ya tulis namanya, kemudian jenis kelaminnya, tinggi badannya, berat badannya, dan apa hobi dari teman-teman itu. Ya, setiap kelompok nanti menyajikan di depan secara diagram lingkaran boleh untuk kelas 9 klasifikasikan, kelas 8 klasifikasikan, dan kelas 7 kelompokkan juga. Ya bisa untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya silakan dibuat tabel dulu untuk data observasi di kelas nanti. Nanti minggu depan saya tagih tugas tersebut. Dan mulai sekarang buat dulu formatnya untuk didata, untuk pengumpulan data, baru nanti dikelola. Silakan.
misalnya nama, nomor, nama, jika jenis kelamin, kan, jadi apa? Tulis nama teman-teman. Oke, pengharus ya. Kita ketika jadi apa gitu? Jadi lalu ya terus nama contohnya apa? Tinggi badannya laporkan nanti ke meja-meja kita nanti ya nanya tulis nama teman. Kalau sudah siap tabelnya ya, kalau udah siap tabelnya bisa dikatakan sama kawannya ya. Ada namanya, tulis namanya. Kita lakukan kita apa jadi mana kan kemudiannya lagi kita ya. Mobilnya nanti biar mau ada di jalan. Kalau udah siap langsung ya ditanya sama sesama kelompok dulu. Oke, tanya namanya siapa, apa jenis kelaminnya, kelompok satu.
Sudah, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Oke. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Promo karena masuk ke sekolah berikutnya. Nah, hari ini materi pembelajaran pengolahan data sudah berakhir dan itu tugas yang sudah saya sampaikan tadi akan disajikan minggu depan, tentu dengan pengelolaan data. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, mari kita lakukan yel anak Indonesia hebat kepada ketua kelas. Silakan, silakan berdiri. Anak Indonesia hebat. Silakan dulu. Tepuk tangan. Sekian hari ini. Kita sampai jumpa minggu depan.